Ujar ulama, barang siapa yang membaca surah Al-Fatah di malam pertama daripada bulan Ramadan, maka orang tersebut dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bala, musibah, penyakit dan sesuatu yang tidak baik di tahun itu. Jadi penyakit, bala, sesuatu yang kada baik, kecurian, kebakaran, kebanjiran, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membaca surah Al-Fatah di malam pertama daripada bulan Ramadan. Jadi sebelum memasuki bulan Ramadan, pian pasang niat, aku berniat sebelum masuk bulan Ramadan nih. Ya, bisa sebelum maghrib atau habis maghrib. Berniat, aku berniat ketika masuk bulan Ramadan sebagaimana yang diniatkan oleh orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu bila masuk bulan Ramadan banyak niatnya. Ada sebutin niat aja, ada sembahyang tarawih aja, ada puasa bulan Ramadan aja, banyak ibadah yang mereka lakukan. Niat akan sahajaku, aku berniat memasuki bulan Ramadan sebagaimana yang diniatkan oleh para aulia wa sholihin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. Al-Fatihah. Allah yataqabbalu shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum amwatina wa amwatikum amwatil muslimin ajma'in, khususan ila ruh al-imam al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad usuli wa furu'i, summa ila ruh al-habib Muhammad bin al-habib Muhammad bin Abbas bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani usuli wa furu'i, anallahi tagashshah birrahmal maghfirah, yu'idu alaina min barakatihim wa sararihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah, wa anallaha yaj'aluna min ulamil amilin al-muflihin fid darain wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa afiyah, wa anallaha yubarik lana fima madha min Rajab wa Sya'ban wa yuballighna Ramadan, wa annallaha yaghfir dzunubana wa yashfi maradana wa yaqdi hajatina fid dunya wal ukhra, ala ma nawa bihi salafuna salihun wa ala ma nawa bihi syekhuna al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali saat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat-tempat kebaikan dalam keadaan yang baik dan di bulan yang baik, yaitu bulan Sya'ban, yang insyaallah
Hari ini hari terakhir kita berada di bulan Sya'ban, dan insya Allah malam ini kita tarawihan. Hari Kamis puasaannya, kalau berarti malam ini tarawih. Ituan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar minta sampaikan ke bulan Ramadan, sebagaimana doa yang sering kita kenal, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kata Nabi Muhammad, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan ini adalah bulan mulia, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar beliau disampaikan ke bulan Ramadan. Apa gerang keutamaan, kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan di bulan Ramadan? Itu Nabi Muhammad SAW, beliau di dalam sebuah hadis beliau mengatakan, lau ya'lamun nas ma fi Ramadan latamannau ayyakuna haulan kamila. Lau ya'lamun nas, seandainya orang-orang mengetahui, ma fi Ramadan, apa keistimewaan, keberkahan, kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan di bulan Ramadan, latamannau ayyakuna haulan kamila, niscaya orang-orang berkeinginan bulan Ramadan itu dijadikan selama 1 tahun, bukan 1 bulan. Ini orang yang paham, orang yang mengerti, orang yang mengetahui keutamaan bulan Ramadan. Kada hendak sebulanan, mungkawa setahunan. Kumangaran kita kada paham, kada mengerti, dan kada pinandulan bulan Ramadan, sabulan gen asa barat bana sudah. Ya kah? Kalaunya orang paham, orang mengerti, kada hendak tapisah lawan bulan Ramadan. Ya kah? Kada hendak tapisah lawan bulan Ramadan. Itu di Tarim, para ulama, para habaib yang ada di kota Tarim, tatkala berada di akhir daripada bulan Ramadan, mereka sedih. Semakin tinggi bulan, semakin sedih. Ibaratnya semakin barak hari raya, semakin sedih. Bapisah lawan bulan Ramadan. Beda lawan kita. Semakin barak hari raya, semakin himong, alhamdulillah. Tinggal menghitung jari lagi buhannya aja. Babaju hanyar pulang kita. Nah, ya kalau bubuhan wali, para habaib yang ada di kota Tarim, mereka tatkala berpisah dengan bulan Ramadan sedih, sehingga beliau melantunkan bait-bait syair. Muwadda muwadda ya Ramadan, ud alaina bil ghufran. Muwadda muwadda ya Ramadan, ud alaina bil ghufran. Selamat tinggal wahai bulan Ramadan, kembalilah kepada kami dalam keadaan membawa ampunan Allah. Artinya apa? Artinya mereka para aulia wa sholihin tatkala berpisah dengan bulan Ramadan, mereka sedih. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dipanjangkan umur, disampaikan ke bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan, kata Nabi Muhammad. Kenapa? Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah latamannau ayyakuna haulan kamila. Ujar Nabi Muhammad, seandainya orang-orang mengetahui keutamaan, keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, letakkan di bulan Ramadan, niscaya orang-orang akan berkeinginan bulan Ramadan itu dijadikan selama 1 tahun. Nah, bulan Ramadan ini bagus, ya kan? Mudahan kita sampai ke bulan Ramadan. Kita kada tahu, ya Allah lah. Siapa tahu tuntung di masjid, nah ada berita akil anu meninggal aja. Nah, ya kan kada tahu bang ya. Intinya biarlah bila bertamuan dengan bulan Ramadan aja untung, apalagi beramal beribadah. Kita nih bertamuan lawan bulan Ramadan itu untuk apalagi beramal, apalagi beribadah, apalagi baca Quran, apalagi berpuasa, apalagi tarawih, apalagi bersedekah, apalagi membukakan orang, lebih untung lagi. Bertamuan aja lawan bulan Ramadan untung benar. Ujar Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadisnya, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna. Dari bulan Ramadan sampai Ramadan berikutnya itu sebagai pelebur, penebus, penghapus dosa di antara keduanya. Jadi mulai Ramadan tahun 2022, ini tahun Ramadan 2023, ya kalau bertamuan kita
dosa kita antara 2 Ramadan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma batamuan aja. Apalagi amaliyah, apalagi ibadah, apalagi digunakan sagan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Ramadan. Nah, intinya bulan Ramadan di bulan baik. Bulan Ramadan di bulan bagus. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah agar dipanjangkan umur, disampaikan ke bulan Ramadan. Itu Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Thahir, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, pengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin. Rancak kita mendengar qasidah Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Itu pengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin namanya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Sebelum menjelang bulan Ramadan, beliau kumpulkan keluarga, anak sidin kumpulkan, ya kah, cucu, ya kah, buyut, minantu, sabarataan, ya kah, keluarga sidin kumpulkan sabarataan sebelum menjelang bulan Ramadan. Ya kurang lebih seperti waktu kita saat ini ya, kalau beberapa saat sebelum masuk bulan Ramadan beliau kumpulkan keluarga beliau, kemudian beliau tanyakan satu persatu, Ikam nih bulan Ramadan pacangan datang, apa ancang-ancangan Ikam atau apa amal ibadah yang bakal Ikam lakukan tatkala di bulan Ramadan? Yang seikung menjawab, Habib, insyaallah ulun di bulan Ramadan membaca Quran sekian kali hatam. Yang satu lagi, Habib, insyaallah ulun bilangnya bulan Ramadan kada pernah ketinggalan yang namanya qiyamul lail. Habib, insyaallah ulun kainannya bilangnya bulan Ramadan hendak membaca istighfar sekian ribu. Habib, insyaallah ulun karena di bulan Ramadan insyaallah membaca salawat setiap malamnya. Habib, insyaallah karena ulun bulan Ramadan hendak bersedekah setiap harinya. Itu para aulia wa sholihin seperti itu. Para habaib yang ada di kota Tarim, sebelum menjelang bulan Ramadan beliau kumpulkan anak keluarga beliau, kemudian ditanya satu persatu, apa amal ibadah yang bakal dilakukan di bulan Ramadan. Makanya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, guru kita, Allah yutawil umruh, beliau mewasiatkan kepada kita sebagai muridnya, Jarsidin nih, sebelum masuk bulan Ramadan pasang niat banyak-banyak hendak bapak. Jar Habib Umar, jadikan Ramadan yang bakal kita masuki ini Ramadan yang terakhir bagi kehidupan kita. Jadikan Ramadan yang paling indah, jadikan Ramadan yang paling baik, jadikan Ramadan yang paling bagus di kehidupan kita. Ramadan tahun 2022 seumpamanya tarawihnya ada yang absen, ya kah? Quran belum tuntung, kada salat bersedekah 2022, 2021 maginnya 2020 maginnya koler ini 2023 ini lah 2023 ya Allah bujur Allah 2023 Ramadan tahun 2023 ini jadikan Ramadan yang terbaik, yang terindah di dalam kehidupan kita. Ujar Habib Umar, jadikan Ramadan yang bakal kita masuk ini Ramadan yang paling indah, yang paling baik. Anggap Ramadan terakhir bagi kehidupan kita. Ya anggaplah seandainya nih dokter memadahkan lawan kita, Pak Haji, nih pinanya umur rupiah ini mau dilihat dari penyakit nih, dari penyakit serba ada, kolesterolnya ada, asam uratnya ada, darah tinggi, kankernya ada, komplikasi penyakit di awak pian nih, kepala sudah putih, uban hibak, gigi sudah paculan, tapi ada lagi mau dilihat-lihat umur pian ini penanya kada sampai tahun 2024. Nah kira-kira mungkin kita mendengar nang itu kayak apa ya? Oh lakas mengambil sajadah, lakas mengambil Quran, lakas mengambil tasbih, ya kah? Bamaliyah. Nah, jadikan Ramadan yang bakal kita tamui ini Ramadan yang paling indah, yang paling baik di dalam kehidupan kita. Ya kah? Nah, itu para aulia wa sholihin tatkala memasuki bulan Ramadan, sebelum memasuki bulan Ramadan, beliau melantunkan bait-bait syair. Salah satunya, Syaidillah ya Ramadan, Syaidillah ya Ramadan,
syahidillah ya Ramadan. Banyak ya kan? Artinya mereka gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Karena apa? Karena bulan Ramadan ini bulan baik. Karena jadi baik, pintu surga dibuka seluas-luasnya dan kada pernah ditutup selama bulan Ramadan. Pintu neraka ditutup serapat-rapatnya dan kada pernah dibuka selama bulan Ramadan pintu neraka. Makanya kita dianjurkan selama bulan Ramadan itu memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar ulama, setiap detik-detik yang bakal kita temui di bulan Ramadan itu ada jutaan orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada panasnya api neraka. Nah, jam itu bergerak ya Allah, tak. Itu bulan-bulan Ramadan, jam yang pian lihat bergerak itu setiap detik, setiap jarumnya itu bergerak, ada ribuan orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada panasnya api neraka. Nah, mudah-mudahan kita termasuk. Ya kan? Makanya kita berlomba-lomba di dalam mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Karena apa? Di bulan Ramadan itu pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya dan kada pernah ditutup pintu surga tersebut dan dibuka pintu neraka tersebut selama bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan bulan baik. Ya kah? Amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dengan amal atau dengan ibadah-ibadah sunnah itu mendapatkan pahala seperti pahala fardu, pahala wajib. Nah, jadi mau kita nambah ibadah sunnah di bulan Ramadan. Ibadah sunnah itu kan banyak. Sembahyang berjamaah sunnah. Ya kalau bersiwak sunnah. Kemudian sembahyang qobliyah, ba'diyah sunnah. Nah, banyak ibadah-ibadah sunnah. Ibadah sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan itu pahalanya seperti pahala fardu, pahala wajib. Ini ada beda lah pahala wajib dalam pahala sunnah. Kalau pahala sunnah itu ada hitungan. Kalau pahala wajib kada ada hitungannya, saking ganalnya nih kada ada hitungannya. Kayak sembahyang subuh tadi yang kita lakukan, adalah hitungannya kada ada. Karena ganal pahalanya, kada ada yang tahu hitungannya. Kita sembahyang subuh tadi terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isya. Adakah ulama mengatakan sembahyang subuh, sembahyang zuhur ini pahalanya, sembahyang asar ini pahalanya? Kada. Ya mun sembahyang berjamaah ada hitungannya karena sunnah. Tapi kalau sembahyang wajib kada ada hitungannya. Saking ganal pahala ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang melakukan ibadah wajib, kada ada hitungannya. Kalau ibadah sunnah ada hitungannya. Sembahyang berjamaah sunnah, jar Nabi Muhammad, orang yang sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendirian 27 derajat. Siwak ada hitungannya. Ya kan siwak, rakaatan bisiwak afdal min 70 rakaah bila siwak. 2 rakaat sholat pakai siwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Sembahyang qabliyah yang barusan kita lakukan, qabliyah subuh, jar Nabi Muhammad, rakaatan qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat orang yang melakukan sholat sunnah sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ibadah sunnah ada hitungannya. Sembahyang isyraq ada hitungannya juga. Jar Nabi Muhammad, man shalla salata subuh fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syams thumma yusalli rak'atain fa ka'annama hajjatin wa umratin tamatin. Jar Nabi Muhammad, barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian dia bangun untuk mengerjakan salat isyraq, maka diberikan pahala Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang berhaji dan berumrah, pahalanya sempurna. Ada hitungannya. Karena apa? Ibadah sunnah. Sembahyang duha sunnah ada hitungannya. Jar Nabi Muhammad, man hafadha ala syuf'ati duha ghafarallahu lahu dzunubah wa in kana mithil zabadil bahar. Barang siapa yang menjaga 2 salat
barang siapa yang menjaga 2 rakaat salat duha, man hafadha ala syuf'ati duha, barang siapa yang menjaga 2 rakaat salat duha, ghafarallahu dzunubah, maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya sekalipun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Ibadah sunnah ada hitungannya, ya kah? Dan ibadah-ibadah sunnah yang lain ada hitungannya. I'tikaf di masjid sunnah, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid, sunat ya Allah i'tikaf di masjid. Jar Nabi Muhammad, barang siapa yang beriktikaf di masjid sekalipun sekedar kahal bisyah, memerah susu kambing. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, orang yang beriktikaf di masjid sekadar memecah hintalu, tak saking satu mat cuma beberapa detik, hintalu itu kan sumatnya dikatakin baca. Sekadar itu kita beriktikaf di masjid, pahalanya seperti apa? Lebih afdal daripada kita itu beribadah selama 1 tahun. Ibadah sunnah ada hitungannya, ibadah wajib bang ada hitungannya. Karena apa? Saking gono pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga tidak ada yang mengetahui pahala wajib terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah sunnah yang pian lakukan di bulan Ramadan itu saking ganalnya pahala nih, kada ada hitungannya. Nang kaya pian mengerjakan kewajiban, nang kaya pian mengerjakan kefarduan. Makanya jangan sampai kita itu menemui bulan Ramadan tapi kita gunakan dalam keadaan sia-sia. Kita gunakan di dalam keadaan yang tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai. Makanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan lisoim adab, ujar sidin nih, orang berpuasa itu harus ada adab yang kita jaga. Orang berpuasa nih harus ada adab yang harus kita jaga. Kalau kita berpuasa tapi adab kita kada kita jaga, nah puasa kita dikhawatirkan kada dapat pahala. Jar Nabi Muhammad, kam min shaim laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa, bilanya bersahur umpat dua sidin bersahur, bilanya berbuka umpat dua sidin berbuka, maka pengganjang pulang makan. Berapa banyak orang yang berpuasa jasidin, jar Nabi Muhammad nih, laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal atos, tapi kada mendapatkan pahala. Kenapa? Karena inya berpuasa kada membawa adab. Makanya orang berpuasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi harus ada adab yang harus kita jaga supaya puasa kita itu sempurna. Makanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan lisoim adab, orang yang berpuasa itu harus ada adab yang harus dijaga. La yakmul syamuh illa biha, kada bakal sempurna puasa yang kita lakukan terkecuali kita menjalankan adab-adab yang ada di dalam puasa. Apa adab di dalam puasa? Famin ahammiha, banyak jasidin. Cuma yang paling penting an yahfad lisanuh anil kadhib wal ghibah wa anil khawdi fi ma la ya'nih. Jasidin, yang pertama adab orang yang berpuasa itu menjaga lisan. Jangan sampai kita berpuasa kita bakar rambut. Jangan sampai kita berpuasa kita menggibah orang. Jangan sampai kita berpuasa kita mulut kita gunakan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita berpuasa itu mengkawa lidah kita gunakan untuk berzikir supaya sempurna nih ya Allah lah. Lidah kita jangan sampai kita gunakan untuk berdusta, apalagi menggibah orang. Kalaunya kita berpuasa kita berdusta, atau kita menggibahi orang, menguyahi orang, atau kita berucap berkata-kata sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akhirat, nah puasanya itu kada sempurna. Yahfad ainuh, juga supaya puasa kita itu sempurna kita menjaga mata. Jangan sampai kita puasa di bulan Ramadan mata kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kalaunya kita puasa mata kita jalalatan, katujuh melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita kada sempurna. Wa udzunuh,
begitu juga kita dianjurkan menjaga telinga kita. Jangan sampai telinga kita mendengar sesuatu yang tidak boleh didengar. Gibah. Gibah tuh gosip tuh kalau yang si pelaku aja yang berdosa ada yang mendengar ya juga. Yang mendengar ya juga as-sami kal mughtab. Orang yang mendengar gibah itu sama aja dosanya lawan orang yang menggibah. Makanya Habib Al-Imam Hasan Basri itu beliau mengatakan seandainya gibah itu diperbolehkan, niscaya aku gibahi kuitan kok. Seandainya digibah itu diperbolehkan, niscaya aku menggibah kuitan kok. Kenapa? Karena orang yang menggibah itu pahala kita dijulung lawan orang yang kita gibahi. Misalnya kita ada bisi pahala, ada tapi amal, ada tapi ibadah. Dosa orang yang kita gibah itu dijulung lawan kita. Jadi orang yang menggibah atau orang yang mendengar gibah itu kan ada yang baiknya. Makanya Al-Imam Hasan Basri beliau mengatakan seandainya gibah itu diperbolehkan, niscaya aku akan menggibah orang tuaku. Nyata aku kuitanku nyaman. Ya kan, dapat pahala majelis, dapat pahala bacaan Quran, dapat pahala sembahyang berjamaah, dapat pahala puasa bulan Ramadan, dapat pahala sedekah, dapat pahala ini itu, ya kan? Nah, kalau menggibahi orang kita yang rugi. Nah, jadi bulan Ramadan jangan sampai kita itu mendengar gibah atau menggibahi orang, jangan. Ya, jangan sampai. Ini adab di bulan Ramadan, ya kan? Adab-adab yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Juga di bulan Ramadan di antara adabnya adalah alla yaktsur atasyagur bi umuri dunia fi syahri Ramadan. Jangan sampai kita di bulan Ramadan itu sibuk atau terlalu sibuk dengan dunia. Sudah 11 bulan kita sibuk lawan dunia. Nah, di bulan Ramadan barang tak banyaklah akhiratnya daripada dunia. Intinya dibedakan bulan Ramadan dengan bulan yang lain. Jangan bulan Ramadan kakak itu aja beribadah, bulan yang lain kakak itu aja beribadah, bulan Ramadan kakak itu aja. Ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau tatkala memasuki bulan Ramadan beliau berdoa. Apa doa Nabi Muhammad? Allahumma sallimna min Ramadan wa salim Ramadan minna. Jar Nabi Muhammad, ya Allah selamatkan kami daripada bulan Ramadan dan selamatkan bulan Ramadan daripada kami. Maksudnya apa? Selamatkan kami daripada bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu datang membawa rahmat, juga datang membawa laknat. Bulan Ramadan datang kepada kita membawa keberuntungan bagi orang yang beramal, bagi orang yang beribadah, bagi orang yang menggunakan bulan Ramadan di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untung namanya. Tapi bulan Ramadan datang membawa laknat, membawa keburukan bagi orang yang menodai bulan Ramadan, bagi orang yang bermaksiat di bulan Ramadan. Orang puasaan sidin nggak ada, orang tarawihan sidin nggak ada, orang tadarus Al-Quran sidin nggak ada. Nah, ini orang yang menodai bulan Ramadan. Bulan Ramadan datang kepada dia membawa laknat, membawa keburukan. Makanya pernah pada suatu hari Nabi Muhammad SAW melihat seseorang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Kemudian seseorang tersebut berteriak dan meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad. Isfa'uni, isfa'uni. Wahai Nabi Muhammad, selamatkan aku, selamatkan aku. Tolongi aku, tolongi aku. Kemudian Nabi Muhammad SAW tatkala mendengar hal tersebut, spontan Nabi Muhammad memanggil malaikat Jibril. Jibril, sini. Tuh ada orang masuk ke dalam neraka. Ini minta tolong. Keluarkan ini masuk, keluarkan ini daripada neraka, masukkan ini ke dalam surga. Jadi Jibril, wahai Muhammad, kada kawa. Hau. Ujar Nabi Muhammad, kenapa kada kawa? Ujar Jibril, wahai Muhammad, ini orang dosanya ganal. Dosanya ganal benar, makanya kada kawa masuk ke dalam surga. Kada kawanya dikeluarkan daripada api neraka. Dosanya sangat besar. Jar Nabi Muhammad, apa garang dosa yang ingin lakukan jadi kada kawa masuk ke dalam surga? Ujar malaikat Jibril,
Ini orang katulahan lawan bulan Ramadan. Katulahan lawan bulan Ramadan. Orang puasaan sidin gak ada. Orang tarawihan sidin gak ada. Orang tadarus Al-Quran sidin gak ada. Nah, ini orang ini katulahan lawan bulan Ramadan. Orang bulan Ramadan beramal, beribadahnya kada berbuat dosa, bermaksiat. Nah, ini orang ini katulahan lawan bulan Ramadan. Kada kawa aja malaikat Jibril ini masuk ke dalam surga, kada kawa keluar daripada api neraka. Nabi Muhammad SAW tatkala mendengar hal tersebut langsung mengangkat kedua tangan mulia beliau dan mengatakan, ana bariun liman khasmuh Ramadan. Aku berlepas, aku kada kau menolongi, aku kada kau memberikan syafaat kepada orang yang dimusuhi, orang yang katulahan dengan bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan bulan mulia. Jangan sampai kita menodai bulan Ramadan. Bulan Ramadan membawa rahmat tatkala kita menggunakan detik-detik bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, bulan Ramadan juga bisa membawa laknat, membawa keburukan kepada kita tatkala kita menodai bulan Ramadan dengan maksiat, dengan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pian pernahlah diceritakan di dalam kitab Nuzhatul Majalis, ada orang Majusi. Ada orang Majusi melihat anaknya makan di siang hari bulan Ramadan. Kemudian ini orang Majusi itu berarti lain orang Islam ya, kalau lain orang Islam berarti. Ada orang Majusi lain orang Islam, non muslim. Melihat anaknya di siang hari makan ya batampai. Kemudian fadarabah, langsung dimamainya, dipukulinya, dimamainya anaknya tadi. Wagala, dan mengatakan, lima la hafidta hurmatal muslimin fi Ramadan. Anak, kenapa jadi ikam kadang menghormati bubuhan orang Islam? Bubuhan orang Islam puasaan ikam bujar aja kita ini orang kafir, bujar aja kita ini bukan orang Islam. Tapi seharusnya kita menghormati kegiatan-kegiatan orang Islam. Langsung dipukulnya. Pama tapi dalikal usbu. Singkat cerita, ini orang Majusi ini setelah 1 minggu atau beberapa minggu meninggal. Fara'ahu alimul balad fi naubhu fil jannah. Tiba-tiba di kampung itu ada orang alim, orang Islam yang alim, seorang waliullah, bermimpi melihat orang Majusi ini berada di dalam surga. Kemudian nih orang alim ini bertanya, faqala alasta kunta majusiyan? Orang kafir, maka ikam Majusi, lain orang Islam, kenapa jadi kamu masuk ke dalam surga? Kenapa kamu jadi mendapatkan keberuntungan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala? Harusnya kamu di dalam neraka. Lalu ujar orang Majusi tadi, gala bala, bujur. Yang pian sambat tadi bujur, ulun ini orang kafir, ulun ini orang Majusi dulu. Walakin lamma hadarat wafati, tatkala aku meninggal, akramani Allah bil Islam. Allah Subhanahu wa taala memuliakan aku, memberikan taufik hidayah kepada aku sehingga aku bersyahadat masuk ke dalam Islam. Kenapa? Lihtirami syahr Ramadan. Karena aku pernah menegur anakku tatkala nyebat sampai makan di siang hari. Nah, aku menegur anakku karena menghormati orang Islam. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada aku sehingga aku masuk ke dalam surga. Nah, jadi artinya orang yang menghormati bulan Ramadan, orang kafir aja menghormati bulan Ramadan mendapatkan kemuliaan. Apalagi kita orang Islam. Makanya pantas Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan ke bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini bulan berkah, bulan rahmat. Itu pernah Nabi Muhammad naik ke atas mimbar. Tangga pertama Nabi Muhammad berucap amin. Naik tangga kedua amin. Naik tangga ketiga amin. Sahabat yang di bawah tatkala mendengar Nabi Muhammad berucap seperti demikian, bertanya, ya Rasulullah, kenapa jadi pian tadi berucap amin? Naik tangga pertama amin, tangga kedua amin, tangga ketiga amin. Ada apa gerang? Ujar Nabi Muhammad SAW, ya ashabi, wahai para sahabatku, ketahuilah sebelum aku naik ke atas mimbar, malaikat Jibril datang kepada aku. Dan malaikat Jibril tersebut mengatakan, wailun liman adraka Ramadan
falam yughfarlah. Celaka, sial, rugi. Siapa yang rugi? Siapa yang sial? Siapa yang celaka? Liman adrak Ramadan, orang yang menawi bulan Ramadan, falam yughfarlah, tapi nya kada mendapatkan ampunan. Padahal bulan Ramadan hujan ampunan, bulan Ramadan tuh hujan rahmat, bulan Ramadan tuh hujan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Batamuan lawan bulan Ramadan, tapi nya kada mendapatkan ampunan. Wailun, celaka, amin, bujur jarum Nabi Muhammad. Nah makanya jangan sampai kita bertemu dengan bulan Ramadan tapi kita kada beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan setiap detik-detik daripada bulan Ramadan di dalam menambah ketaatan kepada Allah, menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bulan Ramadan setiap detiknya berlalu tapi kita tidak menggunakan waktu-waktu tersebut di dalam menghamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Ramadan, karena malam ini masuk bulan Ramadan, itu kita dianjurkan membaca surah Al-Fatah. Nah, mungkin minggu kemarin sudah ulun jelaskan surah Al-Fatah. Bagus pian baca di dalam sholat 2 rakaat, usali sunnatal mutlak. Usali sunnatal mutlak raka'ataini lillahi ta'ala. Sahajaku sholat mutlak 2 rakaat sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Fatihah seperti sembahyang biasa. Setelah membaca Al-Fatihah, baca surah Al-Fatah separuh. Rakaat kedua tuntungakan. Kalau nya kada hafal, ya beingkut. Kalau nya misalnya kada bisa, kada terbiasa, sama bukan kada bisa, kada terbiasa, ngalih guru aja jangan kayak itu aja. Ya sudah, baca di luar salat. Ambil Qur'annya, buka surah Al-Fatah, baca inna fatahna laka fatham mubina liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar sampai tuntung. Biar kada di dalam sembahyang, tadi kan di dalam sembahyang lebih bagus lagi. Tapi misalnya di luar sembahyang ya kada apa-apa. Ujar ulama, barang siapa yang membaca surah Al-Fatah di malam pertama daripada bulan Ramadan, maka orang tersebut dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bala, musibah, penyakit dan sesuatu yang tidak baik di tahun itu. Jadi penyakit, bala, sesuatu yang kada baik, kecurian, kebakaran, kebanjiran, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membaca surah Al-Fatah di malam pertama daripada bulan Ramadan. Nah, jadi mulai malam pertama bulan Ramadan, malam ini tepatnya habis maghrib, tuh Allah Subhanahu wa taala memandang kita, memperhatikan kita. Mulai maghrib nih nah, Allah taala melihati kita bapa kita. Amun kita nih beramal beribadah, berarti Allah taala memandang kita dalam keadaan yang bagus. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dipandang, waman nadhara ilaih lam yu'adzibhu, barang siapa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di malam pertama nih kita beramal beribadah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memandang kita, kita baca Quran, kita sholat tarawih, kita berzikir kepada Allah, lam yu'adzibhu abada, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak bakal menyiksa kita nantinya di dalam neraka. Nah, makanya mulai malam ini ya kita perbagus ya keadaan kita, ya kita perbanyak amal ibadah kita agar kita dipandang, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dalam keadaan melakukan kebaikan. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala memandang kita melakukan dosa, jangan. Nah kemudian pulang, selain kita dianjurkan malam pertama itu membaca surah Al-Fatah juga, karena kan di antara rukun puasa itu kan niat. Mun orang puasa kada berniat kada sah. Dan menurut Imam Syafi'i, niat tuh dianjurkan diandak tiap malam. Nih, malam ini ya kah? Kapan mandak niat? Mulai maghrib boleh dia. Mulai maghrib berniat nawaitu shauma ghadin. Boleh? Mulai maghrib. Kemudian pulang hari Jumat, niat pulang, hari Sabtu niat pulang, hari Minggu niat pulang. Seperti itu pendapat Imam Syafi'i. Niat puasa itu dianjurkan setiap malam, setiap hari. Dianjurkan. Amunnya kada berniat atau kada ingat atau lupa, maka puasanya kada sah. Nah, makanya ulama menganjurkan kepada kita dari hari pertama kita puasa itu berniat bertaklid kepada Imam Malik. Jangan kada ingat
malam ini bertaklid kepada Imam Malik, nyatakan Imam Malik, ya kah? Imam kau dicatat na Imam Malik. Kayak apa niatnya? Sahajaku berniat berpuasa, sahajaku niat puasa 1 bulan penuh bertaklid kepada Imam Malik karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu niatnya. Sahajaku niat puasa 1 bulan penuh bertaklid kepada Imam Malik karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau menurut Imam Malik itu niat puasa itu cukup 1 kali dalam 1 bulan. Jadi kan misalnya hari pertama sudah berniat, hari kedua, ketiga, keempat sampai malam seterusnya itu kan misalnya kada ingat berniat tetap dapat pahala. Ya kah? Tapi kita ya kah tetap dianjurkan mengkodok karena kita memakai mazhabnya Imam Syafi'i. Ya kah? Ya walaupun kita bertaklid seperti itu ya tetap misalnya nih kita kada ingat puasa, misalnya kada ingat berniat misalnya kada ingat kesiangan bangunnya, makanya jangan kada diiringi imam waktu sembahyang tarawih itu nanawa itu sama godin itu kan di orang tuh digiring oleh imam. Nah jangan kada diiringi, ya kah? Nah jadi intinya malam ini ya kah sebelum bersahur atau habis maghrib pian pasang niat sahajaku berniat puasa sabulanan bertaklid kepada Imam Malik karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa kaina dilihat di YouTube ya. Sahajaku bertaklid kepada Imam Malik. Sahajaku berniat puasa sabulanan bertaklid kepada Imam Malik karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya niat yang nawa itu sama godin an adai fardi syahri ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala. Sahajaku puasa esok hari bulan Ramadan wajib atau fardu atasku karena Allah Subhanahu wa taala, hanya ya kah? Nah itu jangan kada ingat mulai malam ini ya kah surah Al-Fatah lawan taklid kepada Imam Malik yang memperbolehkan memasang niat 1 kali dalam 1 bulan penuh. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban yang sudah kita lewati, dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur, sehatkan badan sehingga kita sampai ke bulan Ramadan dan bisa menggunakan setiap detik-detik bulan Ramadan di dalam amal, di dalam ibadah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jagakan kita daripada katulahan daripada bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan yang bakal kita temui ini Ramadan yang terbaik, Ramadan yang terindah bagi kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, hidayah, inayah kepada kita sekalian sehingga Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita kawaba amal, kawaba ibadah di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kelezatan di dalam beramal, beribadah di bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan matikan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyah wa ala ma nawabihi salafuna salihun ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ma nawabihi syekhuna al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz wa ala ma nawabihi salafuna salihun bidukhuli syahr Ramadan ala hadhihi niyah wa bisri Nabi wa ali Nabi sri suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga jangan kada ingat, jadi sebelum memasuki bulan Ramadan, pian pasang niat, aku berniat sebelum masuk bulan Ramadan nih. Ya, bisa sebelum maghrib atau habis maghrib. Berniat, aku berniat ketika masuk bulan Ramadan sebagaimana yang diniatkan oleh orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu bila masuk bulan Ramadan banyak niatnya. Kada sebutin niat aja, kada sembahyang tarawih aja, kada puasa bulan Ramadan aja. Banyak ibadah yang mereka lakukan. Niat akan sahajaku, aku berniat memasuki bulan Ramadan sebagaimana yang diniatkan oleh para aulia wa sholihin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fima madha min Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa a'inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an bi rahmatika ya rahim ya rahman wa hafadna min al-atham. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka taubah maghfirah taufiq hidayah istiqamah husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.